step back now. Feel the beat in your soul. Bulan depan Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan yang sangat penting. Pertandingan yang dimaksud adalah saat melawan Jepang dan Arab Saudi di Stadion GBK. Untungnya, di laga nanti skuad Garuda akan mendapatkan dukungan dari puluhan ribu supporternya. Tak hanya supporter dari Indonesia, supporter dari Korea rencananya juga hadir. Bahkan sebanyak 1.500 lembar tiket sudah siap diborong oleh pengusaha Korea demi bisa memberikan dukungan kepada Timnas. Namun selain mereka, ternyata ada sosok lain yang diam-diam diprediksi juga akan datang. Sosok yang dianggap sebagai rival Indonesia di kawasan ASEAN. Lantas sosok siapa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, seperti yang pernah disinggung sebelumnya, tahun ini menjadi tahun yang sangat sibuk bagi Timnas Indonesia. Bahkan tak hanya Timnas senior, kesibukan juga dialami oleh Timnas di berbagai level kelompok umur. Kesibukan yang akhirnya mampu dihadapi dengan baik oleh skuad Garuda. Buktinya, mereka mampu lolos ke putaran final Piala Asia, entah itu di level Timnas senior, Timnas U20, maupun Timnas U17. Sebuah prestasi yang pastinya sangat luar biasa, karena prestasi seperti ini sebelumnya jarang sekali dialami oleh tim Garuda. Secara otomatis di akhir tahun ini hanya Timnas senior yang masih memiliki kesibukan. Mereka akan menghadapi 2 turnamen, yakni babak kualifikasi Piala Dunia dan satunya adalah turnamen paling bergengsi di ASEAN, yakni Piala AFF. Untuk babak kualifikasi Piala Dunia, Indonesia akan menghadapi 2 tim kuat, yakni Jepang dan Arab Saudi. Sementara di ajang Piala AFF, skuad Garuda akan menghadapi rival-rival lama seperti Myanmar, Laos, Vietnam, hingga Filipina. Tentu sebuah hal yang harus dipersiapkan dengan matang agar Indonesia mampu meraih hasil maksimal, terutama di babak kualifikasi Piala Dunia. Fokus utama Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia. Seperti yang dikatakan sebelumnya, fokus utama Indonesia saat ini adalah di babak kualifikasi Piala Dunia. Apalagi saat ini skuad Garuda tengah mendapatkan tekanan usai mengalami kekalahan atas Cina. Jadi di pertandingan bulan depan, Sintayong dan skuadnya mau tak mau harus tampil habis-habisan demi menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Sehingga untuk fokus yang lain, Sintayong tidak terlalu memikirkannya, termasuk soal ajang Piala AFF. Vietnam siap kirim mata-mata ke Jakarta. Saat Sintayong tidak terlalu peduli dengan Piala AFF, hal berbeda justru dilakukan oleh Vietnam. Rival Indonesia tersebut kabarnya akan mengirimkan mata-mata untuk mengamati pertandingan antara Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Nantinya pelatih Timnas Vietnam yakni Kim Sang-sik akan datang langsung ke Jakarta untuk mengamati, sekaligus mencari celah kelemahan dari tim Garuda. Soal ini wajar dilakukan oleh Vietnam karena Desember nanti mereka akan melawan Indonesia di ajang Piala AFF. Kim Sang-sik dibuat penasaran dengan Indonesia. Sejak menangani Timnas Vietnam, Kim Sang-sik belum pernah mendapatkan kesempatan untuk melawan Indonesia. Dan kesempatan pertama akan ia dapatkan di ajang Piala AFF akhir tahun ini. Rasa penasaran pasti akan dialami oleh pelatih asal Korea tersebut, apalagi nanti lawannya adalah Sintayong yang notabene pelatih yang sama-sama berasal dari Korea Selatan. Kim Sang-sik pastinya juga sudah mendengar soal potensi Indonesia memainkan skuad muda. Mengenai hal ini, dirinya memberikan komentarnya. Pelatih berusia 47 tahun itu setuju dengan rencana dari Indonesia karena menurutnya negara-negara ASEAN tak harus terjebak di turnamen regional.
Saya memohon kepada semua pihak jangan terkurung hanya di Piala AFF, tetapi kita harus lebih memajukan diri. Ini agar kita bisa melihat yang lebih besar seperti AFC atau FIFA. Saya telah mendengar informasi ini. Saya sendiri akan menganalisis dan mempersiapkan diri secara terpisah untuk tim Vietnam. Kami tidak punya keraguan terhadap lawan kami dari Indonesia, kata Kim Sang-sik dikutip dari bolasport.com. Don't let them surround me. Gonna speak out loud. Past mistakes are fading. New paths we create. Change is never waiting. Don't you hesitate. Shin Tae-yong bisa memakai skuad terbaik di Piala AFF. Meski memiliki rencana untuk menurunkan skuad muda, namun baru-baru ini PSSI akan membebaskan Shin Tae-yong untuk memilih pemain. Bahkan PSSI siap membantu Shin Tae-yong untuk melakukan lobby jika ingin memanggil pemain abroad. Tapi yang pasti, ada beberapa pemain abroad yang kemungkinan besar akan bergabung. Mereka adalah Marten Pas, Pratama Arhan, hingga Marcelino Ferdinand. Untuk PAS musim ini kompetisi di MLS sudah selesai sehingga saat ini dirinya menganggur. Sementara Arhan dan Marcelino lebih ke tidak mendapatkan kesempatan bermain dari klubnya. Jadi dibanding tidak bermain, lebih baik keduanya dipanggil untuk membela tim Garuda. Untuk masalah ini sebelumnya dijelaskan oleh Arya Sinulinga selaku Exco PSSI. PSSI menyediakan pemain-pemainnya, silakan pelatih memilih mana yang dia mau. Tetap ada di kewenangannya STY pelatih. Jadi kita nggak akan intervensi. Harus pakai Liga 1 aja yang muda-muda. Nah, pokoknya pemain disiapkan semua, silakan pilih sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kalau diperbolehkan sama klubnya, kenapa enggak? Kalau diperbolehkan, tapi apakah kebutuhan dari Shin Tae-yong untuk AFF? Lebih lanjut, sebagai tambahan info saja, untuk ajang Piala AFF nanti ada beberapa tim yang serius, namun ada juga tim yang cuma memanfaatkan untuk ajang coba-coba. Untuk yang serius, salah satunya akan dilakukan oleh Malaysia. Bahkan Malaysia terus berusaha untuk mencari lawan uji coba agar kekuatan mereka semakin maksimal. Tapi sayang beberapa waktu yang lalu mereka kembali ditolak oleh negara yang diajak uji coba. Negara yang dimaksud adalah Bangladesh dan Maladewa. Untungnya Harimau Malaya langsung mendapatkan penggantinya, yakni Timnas Laos. Jadi bulan depan Timnas Malaysia akan menjalani 2 pertandingan, yakni melawan India dan Laos. Don't let them surround me. Gonna speak out loud. Past mistakes are fading. New paths we create. Jadi itulah pembahasan soal rencana Vietnam yang akan mengirimkan mata-matanya untuk menyaksikan pertandingan antara Indonesia melawan Jepang di babak kualifikasi Piala Dunia. The crowd. Don't let them surround me. Gonna speak out loud. Past mistakes are fading. New paths we create. Change is never waiting. Don't you hesitate. Time to back away. Find another way. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.